Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apan Asidiki, NIM F1D118001 dari Prodi Teknik Pertambangan. Pada video kali ini, saya selaku mahasiswa dari Bapak Ohizar STMT dalam mata kuliah Batubara dan Pemanfaatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang batubara. Pada umumnya 3 materi, yaitu adalah skema pembentukan batubara menurut Heckman tahun 1987, basis data, dan juga jenis analisa dan kualitas batubara. Sebelum kita masuk ke 3 materi ini, ada baiknya kita tahu apa itu batubara. Batubara adalah suatu batuan sedimen organik yang komposisinya didominasi oleh karbon, bersifat mudah terbakar dan mengalami proses pembatubaraan, mengandung karbon, nitrogen, oksigen, dan sulfur. Pembentukan batubara dimulai sejak zaman karbon antara 360 juta sampai 290 juta tahun yang lalu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu skema pembentukan batubara menurut Heckman tahun 1987. Perhatikan gambar di samping saya berikut ini. Lihatlah, yang pertama itu adalah material asal. Kita harus mengetahui apa itu material asal. Material asal adalah dari batubara adalah dominan berasal dari tumbuhan dan hanya sedikit berasal dari hewan. Jenis-jenis tumbuhan pembentuk batubara pada umumnya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah alga, yang kedua silopita, yang ketiga jenis pteridopita. Nah, jenis pteridopita ini merupakan tumbuhan yang material asal utama untuk batubara jenis yang berumur karbon, yang biasanya kita temukan di daerah Eropa dan Amerika Utara. Selanjutnya, Gymnospermae merupakan tumbuhan penyusun utama dari batubara Permian seperti di daerah Australia, India, dan Afrika. Selanjutnya, jenis tumbuhan yang terakhir itu adalah tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan yang sering kita jumpai pada saat sekarang ini, merupakan penyusun batubara utama pada zaman tersier. Selanjutnya, tumbuhan pada rawa gambut dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan prosesnya, yaitu autokon dengan alokon. Autokon artinya bahwa tumbuhan yang hidup di rawa Autokon artinya bahwa tumbuhan yang hidup di rawa itu sendiri, atau tumbuhan yang tidak mengalami transportasi setelah tumbuhan itu mati. Yang jenis kedua itu adalah aulokon, yaitu adalah tumbuhan yang berasal dari tempat-tempat yang berbeda. Dengan demikian, tumbuhan ini yang setelah mati diangkut oleh media air dan tertransportasi ke suatu tempat. Pada fase ini, material yang terbawa terpusinitkan atau teroksidasi. Tumbuhan-tumbuhan tersebut mengalami pengendapan di suatu cekungan dan kemudian akan membentuk suatu rawa gambut. Proses pembentukan batubara terdiri dari 2 tahap, yaitu adalah tahap biokimia atau diagenesa dan tahap geokimia atau metamorfosa. Yang pertama, tahap diagenesa dimulai saat tumbuhan melakukan pengendapan membentuk rawa gambut atau mor. Rawa gambut atau mor merupakan lapisan gambut dengan ketebalan besar dari 30 cm. Rawa gambut masih dipengaruhi oleh udara, air tanah, air, dan sedimen. Rawa gambut pada dasarnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, low mor, yang kedua adalah high mor. Low mor adalah rawa gambut yang kaya nutrisi karena menerima langsung air dari air tanah. Sedangkan high mor adalah rawa gambut yang miskin nutrisi karena hanya mengandalkan air hujan. Lingkungan tempat terbentuknya rawa gambut umumnya merupakan tempat yang mengalami depresi lambat. Tidak ada penambahan material dari luar dari rawa gambut itu sendiri. Selanjutnya, setelah tahap rawa gambut akan menuju tahap penggambutan. Tumbuhan mengalami proses pembusukan dan penghancuran yang sempurna. Pembusukan tersebut pada dasarnya merupakan
proses oksidasi yang disebabkan oleh adanya oksigen dan juga aktivitas bakteri. Jika tumbuhan di suatu rawa yang dicirikan dengan kandungan oksigen yang sangat rendah, karena tumbuhan ini mati biasanya berada di bawah air atau di lingkungan air, sehingga tidak memungkinkan bakteri anaerob hidup. Karena bakteri ini sangat membutuhkan oksigen, maka tumbuhan tersebut tidak dapat mengalami proses pembusukan yang sempurna. Pada proses ini, material tumbuhan akan mengalami pembusukan tetapi tidak terlapukkan. Material tumbuhan yang busuk melepaskan unsur hidrogen, nitrogen, oksigen, dan juga karbon dalam bentuk senyawa CO2, H2O, dan NH3 untuk kemudiannya menjadi humus. Pada kondisi tersebut, hanya bakteri-bakteri anaerob saja yang berfungsi melakukan proses dekomposisi, kemudian akan membentuk yang namanya gambut atau feed. Selanjutnya masuk ke tahap geokimia atau metamorfosa. Tahap ini dimulai dengan proses pembatubaraan. Proses pembatubaraan itu sendiri adalah perkembangan gambut menjadi lignit, subbituminus, bituminus, dan antrasit. Proses pembatubaraan terutama dikontrol oleh kenaikan temperatur, tekanan, dan juga waktu. Fase ini tidak ada lagi aktivitas organisme seperti bakteri, tetapi didominasi oleh pengaruh peningkatan temperatur dan tekanan disebabkan oleh peningkatan kedalaman karena adanya penambahan penimbunan unsur organik yang biasanya adalah material sedimen. Tekanan oleh material penutup sedimen itu dalam jangka waktu geologi yang panjang, gambut akan berubah menjadi batu bara. Akibat dari proses ini, peningkatan persentase kandungan karbon, sedangkan kandungan hidrogen, oksigen akan menurun, sehingga dihasilkan batu bara dalam berbagai jenis rank atau ketingkatan mutunya. Apabila tekanan makin tinggi, maka biasanya proses pembatubaraan semakin cepat, terutama yang terjadi di daerah seperti daerah patahan dan juga lipatan. Pada tahap geokimia, terjadi peningkatan rank pada batu bara, mulai dari lignit sampai pada tahap antrasit. Seiring dengan kenaikan rank, maka terjadi pula kenaikan unsur karbon, nilai reflektan atau Rmax, dan kalori value atau nilai kalori atau CP. Sering terjadi penurunan kandungan air, volatilmeter atau zat terbang, hidrogen, dan juga oksigen. Nilai kalori batu bara bergantung pada peringkat batu bara. Semakin tinggi peringkat batu bara, semakin tinggi nilai kalorinya. Pada batu bara yang sama, nilai kalori dapat dipengaruhi oleh moisture dan juga abu. Semakin tinggi moisture dan abu, maka semakin kecil nilai kalorinya. Pada gambar di samping saya dapat kita lihat kandungan unsur karbon, hidrogen, oksigen di tiap rank batu bara. Dapat kita lihat untuk unsur karbon, semakin tinggi rank dari batu bara itu sendiri, maka semakin tinggi pula nilai karbonnya. Berbeda dengan untuk unsur hidrogen dan oksigen, semakin tinggi rank dari batu bara itu sendiri, maka semakin rendah nilai hidrogen dan juga oksigennya. Baiklah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah basis data pada batu bara. Perhatikan tabel di samping saya. Pada gambar di samping terdapat beberapa istilah, di antaranya surface moisture, yaitu kandungan air permukaan dari batu bara. Inherent moisture adalah kandungan air yang terdapat dalam pori batu bara. S adalah kandungan abu, yang mana semakin tinggi kandungan mineral di dalam batu bara, maka kandungan abu akan semakin tinggi pula. Volatilmeter atau zat terbang adalah jenis-jenis zat yang menguap lebih dahulu sebelum terjadinya pembakaran batu bara. Fixed karbon merupakan jumlah karbon yang terdapat di dalam batu bara. Di samping gambar tabel itu juga terdapat gambar-gambar tanda panah yang melambangkan beberapa pengertian. Yang pertama, S received atau AR, yaitu adalah data persentase batu bara total termasuk kandungan air sebagaimana keadaan diambil di lapangan. Yang kedua, air dry basis atau ADB merupakan persentase batu bara tanpa kandungan air permukaan. Yang ketiga, dry basis atau DB menunjukkan dasar persentase batu bara tanpa kandungan air. Yang keempat, dry as free atau DAF,
persentase batubara terhadap komponen zat terbang dan karbon tertambat, atau persentase tanpa kandungan air dan juga kandungan abu. Selanjutnya adalah Dry Mineral Matter Free atau DMMF, yaitu adalah persentase batubara tanpa kandungan air dan juga mineral matter. Berikut ini kita masuk ke salah satu contoh dari studi kasus, bisa dikatakan studi kasus dari basis data untuk batubara. Kita lihat gambar di samping saya. Pada tabel yang pertama kita lihat 10 kg batubara yang diambil dari lapangan, kemudian dibawa ke lab. Sesampainya di lab hanya memiliki berat 8,5 kg. Apa yang hilang pada proses ini yaitu adalah surface moisture atau air permukaan karena beberapa proses pada saat pembawaannya. Kemudian sampai di lab di grinding atau digerus menjadi ukuran 0,1 mm. Kemudian untuk sampel digunakan 1 gram, digunakan 2 sampel di mana masing-masing 1 gram. Yang satu dipanaskan dengan suhu 1 derajat Celcius dan yang satu lagi dipanaskan dengan suhu 500 derajat Celcius tetapi dalam kondisi tertutup. Pada suhu 1 derajat Celcius, pada saat dipanaskan akan kehilangan inherent moisture. Kemudian selesai dipanaskan, kemudian akan ditimbang. Dan selesai ditimbang, dibakar hingga tersisa abu. Pada saat pembakaran ini, yang hilang adalah volatile matter dan fixed karbon, dan yang hanya tertinggal adalah abu seberat 0,05 gram. Pada sampel yang satunya lagi yang dalam kondisi tertutup, pada saat dipanaskan dengan suhu 500 derajat Celcius, yang hilang adalah inherent moisture dengan juga volatile matter. Volatile matter hilang pada proses dipanaskan ini karena dipanaskan dalam kondisi yang tertutup. Setelah dipanaskan, yang tersisa hanya fixed karbon dan abu yang ditimbang dengan berat 0,5 gram. Untuk menentukan fixed karbon dari studi kasus ini, mudah saja kita lihat dari kedua sampel ini. Pada hasil dari sampel yang pertama, dihasilkan abu dengan berat 0,05 gram, sedangkan sampel kedua dihasilkan fixed karbon dan abu dengan berat 0,5 gram. Jadi untuk mengetahui fixed karbon mudah saja kita tinggal mengurangi 0,5 gram dikurangi 0,05 gram, yaitu hasil dari fixed karbon dari kasus ini adalah 0,45 gram. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah materi tentang jenis analisis batubara dan juga kualitas batubara. Perhatikan gambar di samping saya. Dalam parameter batubara, untuk mengetahui kualitas dari suatu batubara umumnya dilakukan beberapa pengujian. Di antaranya adalah total moisture, analisis proximat, analisis ultimat, kalori value, nilai kalori, dan juga total sulfur. Untuk total moisture dilakukan pengujian untuk mengetahui kandungan air. Mengapa? Karena kandungan air ini sangat penting. Semakin tinggi kandungan air pada batubara, semakin buruk pula pembakarannya. Kemudian analisis proximat, yaitu analisis yang melibatkan perhitungan. Analisis ini bertujuan untuk mengautentifikasi nilai moisture baik air permukaan maupun air bawaan. Kemudian mengautentifikasi pula kandungan es, volatile matter, dan juga fixed karbon. Kemudian kalori value atau pengujian kadar kalori. Kalori value memiliki satuan megajoule per kilogram dan juga kilokalori per kilogram. Untuk total sulfur, uji total sulfur. Uji total sulfur sangat penting dilakukan. Mengapa? Karena pada saat penjualan batubara ada satu peraturan yang mengatur tentang maksimum nilai sulfur pada batubara untuk dapat dibakar. Hal ini dilakukan karena sulfur dapat mengakibatkan pencemaran dan juga menimbulkan efek rumah kaca. Untuk uji yang terakhir pada sesi ini yaitu adalah ultimate analysis, dilakukan untuk mengetahui persentase dari tiap unsur-unsur penting yang berada di dalam batubara. Analisis ini juga berfungsi sebagai penunjang dari analisis proximat atau dapat dikatakan juga sebagai lanjutan dari analisis proximat yang konsentrasinya lebih ke
mengetahui kandungan dari unsur-unsur tertentu. Selanjutnya perhatikan gambar di samping saya. Ada trace analysis. Analisis ini digunakan untuk mengetahui komposisi unsur dalam batu bara yang dianggap berbahaya terhadap lingkungan dan jumlahnya relatif kecil. Kemudian analisis Hargrove Gradability Index atau HGI. Nilai HGI batu bara ini biasanya ditentukan oleh Maseral, Mestur, dan lain-lain. Kemudian abrasi index batu bara adalah indeks yang menunjukkan sifat kikis batu bara terhadap bagian dari alat yang biasanya digunakan untuk pengujian. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping saya lagi. Ada pre-swelling index adalah salah satu indeks untuk mengamati caking. Caking itu sendiri adalah sifat yang menggambarkan kemampuan batu bara untuk mengembang pada saat proses pemanasan. Selanjutnya ada Rogge index. Tes ini dilakukan untuk mengukur caking power. Selanjutnya adalah Gray-King-Choke type, adalah analisis yang digunakan untuk mengamati choking cool. Choking cool adalah sifat yang berhubungan dengan perilaku batu bara selama proses carbonization. Adapun tujuan dilakukan dari semua serangkaian analisa yang telah saya jelaskan adalah untuk mengetahui karakteristik dari batu bara, dan biasanya dilakukan perusahaan untuk memenuhi persyaratan daripada konsumen. Berikut ini saya tampilkan beberapa contoh persyaratan batu bara untuk beberapa kegunaannya. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.